keluarga Bajide, begitu juga dengan lawyernya. Karena nanti yang akan kasihan itu adalah Fadel. Gitu. Jadi saya tadi sudah lihat statement pengacaranya dan secara jujur ya saya nggak kenal dia siapa. Gitu. Tapi kalau saya yakin dia kenal saya. Jadi kalau dibilang dia tidak kenal, tidak tahu sama saya kira ya saya nggak ngerti. Jangankan di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei pun kenal sama saya. Sampai tadi aja orang masih banyak minta foto. Tapi begini, saya mengingat beberapa hal kepada keluarga Bajide ya. Pertama, saya minta Pak Umar, Martin, Bintang untuk komitmen dengan apa yang dibicarakan di kediaman saya. Ya. Perihal saya membuat surat penarikan diri. Ya, jadi ada beberapa poin di situ, tolong dibaca baik-baik. Jangan dilanggar poin itu. Gitu. Karena kalau itu kalian langgar, saya akan tabrak nanti. Kalau saya tabrak, artinya yang rugi Fadel. Nah, jadi saya sudah bantu, sudah maksimal, sudah berupaya, dan kalian semua tahu bahwa Ranglov itu dan tim itu sudah bekerja maksimal sampai 6 bulan. Nah, meski tim kecewa, bahkan sudah tim kuasa hukum yang lama yang gabung dengan saya itu sudah menarik diri, saya masih tetap untuk membantu Fadel. Termasuk saya minta Rahmat, Dolin, Wafi, Rahmat Rizky untuk pantau perkembangan dari Fadel. Jadi saya minta agar dibaca kembali surat penarikan kuasa yang saya berikan itu. Meskipun itu diketik oleh anak saya, Zikri Khalid, dan di dalam poin penarikan itu ada beberapa hal yang harus mereka jaga agar nanti bukan lagi muncul pembelaan kepada Fadel, tapi yang ada nanti justru terjadi kekisruhan. Dan saya tidak ingin hal-hal yang seperti ini justru menjadi kisruh dan akan merugikan saudara Fadel. Terus yang kedua, saya ketika ditemui oleh Pak Umar, Martin, Bintang di kediaman saya 2 kali, di rumah makan sekali, mereka mengatakan ke saya bahwa pengacara yang akan membantu mereka ini namanya bukan yang tadi dikirim oleh Fikri ke saya. Ada yang namanya Abdul Malik gitu ya, kalau saya nggak salah ya. Iya bang. Nah, yang dikirim ke saya itu namanya, coba ambil handphone saya. Yang dikasih ke saya itu namanya ini ada saya catat. Saya juga nggak kenal nama ini. Jadi kaget juga saya gitu kan, kok jadi yang lain gitu. Namanya Devin. Nah, ini saya tanya namanya Devin. Saya tanya Devin itu siapa, itulah lawyernya Pak Rasman, karena ada banyak orang yang menawarkan diri. Nah, dari awal ya, makanya saya bilang kalau saya nanti bereaksi, itu yang rugi nanti Fadel dan Pak Umar, karena kita itu sudah ada kesepakatan pakai cap jempol untuk satu dan lain hal mengikat diri. Kalau dalam teori hukum perjanjian itu kan mengikat sifatnya dan menjadi perjanjian hukum, yaitu namanya fakta servanda. Nah, jadi ternyata tadi saya lihat bukan Devin, tapi Abdul Malik. Dan Abdul Malik ini menyampaikan bahwa kami bukan bentukan dengan pengacara yang lama. Ya memang saya bukan yang bentuk. Saya tidak tahu dia siapa.
Tapi pengacara yang akan membantu Fadel itu dikonsultasikan oleh keluarga Bajide ke saya. Pak Umar, Martin, Bintang itu datang ke rumah saya dan disodorkanlah nama ini. Tiba-tiba tadi muncul nama yang lain. Tapi itu hak mereka untuk menunjuk di antara yang itu. Tapi pesan saya waktu itu jelas. Satu, baca surat penarikan diri saya dengan baik. Yang kedua, jangan dilanggar. Yang ketiga, apa yang dijanjikan pengacara itu tagih. Kan katanya ke saya, pengacara itu akan menangguhkan penahanan Fadel sebelum Lebaran. Dan bahkan bisa SP3. Sampai saya bilang malam itu, potong tangan saya, kalau sebelum Lebaran bisa SP3 Fadel potongnya. Jadi saya kan orangnya gimana ya, saya pertama dalam hidup ini tidak suka munafik. Suka ya suka, tidak ya tidak, senang ya senang, berani ya berani, takut ya takut. Bukan takut-takut berani, bukan berani-berani takut. Prinsip saya maju terus gitu. Nah, kalau saya nanti bereaksi, yang babak belur kan Fadelnya dengan keluarga Bajide. Nah, jadi saya nggak usah ungkap itu. Yang penting bagi saya, kalau sudah ada pengacara, sudah, kan janjinya ke saya kan silent mereka. Katanya akan bekerja di balik layar, tidak mau tampil ke media. Ternyata tampil juga. Yang kedua, katanya ke saya, itu ada Bu Ade loh, ada Khalif, ada Rizky, saksinya ada driver saya Pak Sarmo. Ada security rumah saya yang menyaksikan. Katanya itu akan ditangguhkan bahkan di SP3. Ya, saya memahami perasaan Pak Umar Bajide sebagai ayah. Dan Bu Titin ya, namanya anaknya akan dibantu, mungkin bisa jadi SP3 dan ditangguhkan, ya siapa sih yang tidak senang. Tapi karena saya orangnya belak-belakan, langsung saya patahkan kalimatnya waktu itu, bahwa yang namanya SP3 kalau itu terjadi sebelum Lebaran, potong tangan saya. Kecuali NM mencabut laporannya. Itu pun deliknya itu delik aduan. Kalau delik umum nggak bisa. Tafsirkan itu. Itu kalimat saya. Nah, saya bilang, jangankan untuk di SP3, ditangguhkan pun saya yakin tidak. Dan semua bukti sekarang, hari ini tanggal 3, sudah 4 Syawal, sudah 4 Lebaran ini. Mana janji mereka itu? Harusnya Pak Umar itu tagih dong janji itu. Kalau memang betul pengacara itu berjanji kepada Bapak, dan sehingga Bapak kan ke saya, dan saya dengan niat baik menerima. Karena saya udah bilang dari awal, untuk proses P21, tahap 1, tahap 2, dan berikutnya sampai dengan peradilan putusan, saya dan tim saya semuanya, saya tarik. Nah, silakan Bapak pilih. Nah, tapi karena waktu itu mereka bilang, ya sudah Pak, kalau bisa. Saya nawarkan diri, kalau bisa sekarang lah Pak Rasman, bantu kami lah Pak, supaya bisa diurus nih mumpung Lebaran. Kenapa yang saya bilang? Ya nanti kan dia bisa ditangguhkan, bisa bahkan di SP3. Nah, karena saya tahu bahwa ini nggak mungkin. Nah, sekarang sudah dapat janji kalau itu benar dari pengacara yang pernah menawarkan diri kepada dia, dan juga yang sekarang si Abdul Malik ini atau yang si Devin ini janjinya tidak terpenuhi, terus bicara pula tentang saya. Ya saya memang gak kenal dia. Kami tunjuk itu, saya maksudnya memang kami tunjuk bersama-sama, disepakati, diminta, dan saya setujui. Itulah namanya penunjukan bersama. Karena kalau mereka menarik diri,
kemudian tanpa seizin saya, itu akan persoalan karena ada perjanjian matre, ada cap jempol. Nah, karena saya jiwa besar dan saya memang karena kami katakan bahwa untuk pasca ditahannya Fadel Al-Fajar Bajide, kami memang sudah tidak maksimal. Itu saya akui. Kenapa? Karena memang ya karena pertama melakukan hubungan intim padahal mereka sudah berpacaran, tapi karena Fadel mengatakan tidak pernah, keluarganya bilang tidak pernah, kemudian Loli juga ketika ketemu saya mengatakan tidak pernah. Dia tetap mengatakan dalam bahasa saya 50%. Setelah ada keterangan Loli, saya bilang 60%. Ketika Loli mengatakan tidak ada hubungan badan. Persen. Saya langsung ngomong bahwa dengan dia merubah 100% BAP dia, saya sudah ngomong sama keluarga Bajide bahwa ini akan rawan. Akan rawan padahal jadi tersangka. Dan akan rawan ditahan. Tuh si Obi nelpon lagi. Lawyernya itu bilang tidak. Saya juga nggak mau tahu dia siapa kok. Saya hanya dikasih tahu namanya Devin, ya sudah. Tapi yang saya ingatkan Pak Umar, tagih janjinya. Aduh, Obi segala nelpon lagi. Saya tenangkan karena saya tidak mau sampai. Aduh. Si Obi. Saya melihat sepanjang batas-batas yang masih dijalankan. Tapi begitu saya lihat begitu. Jadi saya kira itu pengacaranya tadi saya lihat sudah. Mungkin kalau saya nggak salah ada 3 orang. Dari yang 3 itu saya nggak kenal. Justru bikin siapa sih? Aduh, suaranya kenapa jadi kecil ya? Sebentar. Aduh, sebentar. Lagi rejoin sebentar. Recording in progress. Tadi di Polda Metro, di Bapak Fahmi juga nggak ada komentar urusan pencabutan laporan dari Umar, katanya Pak Umar. Dan saya agak kaget juga kok Fahmi Bahmid sekarang kok kayak sensitif banget ya. Agak ditanyai wartawan kurang fokus, kayak kurang gairah gitu. Beda sama kita gitu. Karena kita itu ditahan atau tidak ditahan, penampilan saya sama. Karena apa? Karena saya di awal sudah mengatakan sepanjang tidak ada bukti kuat dan pengakuan dari Loli, maka saya garanti Fadel tidak bisa ditersangkakan dan ditahan. Dan itu saya buktikan. Tapi begitu ada pengakuan dibantu dengan keterangan-keterangan lain, ya saya nggak bisa menang. Makanya saya malam itu tinggalkan. Begitu dia ditahan, begitu tersangka, saya pulang, saya preskon, saya tugasi Rahmat, beresin administrasinya. Itu kalau dari saya. Jadi saya hanya minta jangan diadu-adu saya dengan orang yang menurut saya ya tidak tepat lah di setara-setarakan dengan saya dan lain sebagainya. Saya memang nggak kenal siapa pengacara itu. Kalau yang kita kenal kan masing-masing udah tahu lah di depan kita semua. Saya kira itu jangan saya ingatkan
Berarti Bang, sinyal bang kurang stabil bang, izin. jangan keluar kalian dari situ kalau gitu. Iya. Halo? Halo bang, boleh bang. Diulang lagi bang yang tadi bang. Agak terpotong soalnya bang. Sampai mana tadi? Sampai di setara-setarakan bang. Ya. Ya, sinyalnya. Jangan digiring seolah-olah Allah yang maha mulia angkat derajat manusia, mudah-mudahan Allah mengatakan saya dengan dia. Bukan berarti saya mengatakan saya lebih hebat, tidak. Tapi bagi saya, kalau sudah mendapat tugas yang baru, beresin urusanmu. Jangan komen saya. Jangan bilang kami bukan dituju oleh Pak Rasman. Kalau saya tidak setuju, nggak bakal ada penunjukan kuasa baru. Karena saya setuju dengan surat itu. Kalau saya tidak mau, atau saya tarik balik karena ada perjanjian, bahkan materai dan cap jempol, yang ada nanti babak belur keluarga Bajidehnya gitu. Jadi sudahlah, saya ingin fokus ke urusan Fadel. Ya udah, kau uruslah itu pengacara yang baru tentang Fadel. Jangan bahas-bahas saya, dan saya berwenang membicarakan kasus Fadel karena urusan Fadel ini berimplikasi kepada 3 laporan polisi. 1, saya dihina-hina oleh seorang Nikita Mirzani. Saya laporkan undang-undang IT. Itu saya jadi korban dari perilaku dia karena bela Fadel. Yang kedua, Loli melarikan diri dari Safe House, nyari saya bawa ke Polres sampai dianiaya oleh Nikita Mirzani. Saya laporkan. Kenapa saya laporkan? Karena oleh siapa? Oleh CNN. Kenapa? Karena si Loli. Loli siapa? Pacarnya Fadel. Terus gara-gara Fadel kan, berarti saya buat laporan polisi. 2. Yang ketiga, gara-gara bela Fadel, NM melaporkan saya dan kawan-kawan di Polda Metro kaitan membuka data pribadi. 3 ini tidak bisa saya dilepaskan dari urusan Fadel. Sampai kasus ini clear semuanya, tetap akan ada rangkaian peristiwa statement saya terkait dengan Fadel, NM, Martin, Bintang, Pak Umar, dan lain sebagainya, yang berefek pada beranak pinahnya kasus baru. Itu istilah saya, beranak pinah ke kasus baru. Jadi perkara Pak Umar mau silakan, saya sudah beritahu kemarin di rumah saya. Kalau Bapak cabut, apa untungnya? Tapi Pak Umar bilang nggak ada juga kok untungnya Pak Rasman. Ya sudah. Dan itu disepakati bahwa yang namanya kasus laporan Pak Umar kepada NM tidak dicabut. Dan ada di kuasa saya itu, di surat penarikan kuasa itu disebutkan. Dan kalau mau dicabut, dikoordinasikan ke saya. Bukan mereka datang buat surat. Nah, saya nggak mau orang yang tidak paham hukum seperti Pak Umar. Dan saya sudah bilang sama kalian, sudah saya tolong, sudah saya bantu, ya, dengan semua kekuatan saya tanpa uang. Jangan dibangun opini seolah-olah Rasman dan tim tidak bekerja. Prestasi kami kasus viral di negara ini, ada orang diduga meniduri anak di bawah umur dan aborsi tidak ditahan. Itu baru Rasman dan tim yang pegang. Jangankan orang Jakarta, orang Medan, orang Batam, semua pernah nanya ke saya dan mengatakan luar biasa. Kenapa? Karena saya orangnya, kalau tidak kuat fakta hukumnya, saya akan lawan. Makanya Fadel aman. Nah, jadi sekarang Pak Umar itu saya minta tagih janji dari lawyer itu untuk katanya penangguhan dan juga
SP3. Jadi jangan komentari saya pengacara yang baru ini. Bukan saya. Kalau saya tidak mau, tahu pun tidak akan menerima jadi kuasa hukum karena ada perjanjian tertulis dan materai. Kalau itu saya gugat kan rame urusannya. Bukan malah selesai urusan Fadel, nambah lagi masalah Umar Bajide. Jadi saya ini orangnya slow kalau diajak slow. Saya akan represif kalau diajak represif. Akan persuasif kalau diajak persuasif. Tergantung suasana saja. Jadi saya orangnya nothing tulus gitu. Jadi jangan prestasi saya dan anggota saya, anak buah saya, dianggap seolah-olah sekarang ini ada pengacara pahlawan baru. Itu namanya pahlawan kesiangan. Begitu. Oke, Abang, mungkin dengan hal ini Abang ada penyesalan nggak sih untuk membela Fadil sampai sebegitunya dan akhirnya berujung dengan mungkin Abang yang digantikan atau seperti apa, Bang? Enggak. Nah, berujung juga dengan laporan Nikbir, Bang. Berujung juga dengan laporan Nikbir. Enggak. Saya tidak pernah menyesali sikap saya. Karena mereka datang ke rumah saya, Pak Umar, Bu Titin, Martin, Bintang, Fadel, plus 5 pengacaranya. Keluarga Bajide ini menangis semuanya. Istri saya menolak, anak saya menolak dari Medan. Saya tetap maju karena keyakinan saya harus bela anak ini. Dan saya buktikan saya bela. Jadi tidak ada penyesalan di situ. Hanya saja karena keluarga Umar Bajide ini adalah orang yang barangkali kurang paham hukum dan situasi batin dia sekarang galau karena anaknya ditahan, maka saya dapat memahami posisinya. Tapi pemahaman yang saya berikan itu jangan juga tidak dipahami apa yang saya maksudkan dan jangan juga tidak disepahami apa yang menjadi kesepakatan sesuai dengan yang saya tuliskan. Kalau kalian sepakati, saya akan jalan dengan baik. Tapi kalau enggak sepakati, wah saya akan bereaksi juga. Itu saja. Jadi bagi saya ibarat estafet, lari 10 km dengan cara estafet sudah kita serahkan. Nih, yang baru Anda pergi ya. Tapi jangan lupakan estafet kita sampai Anda sampai segini ya. Kalau bukan Rasman yang pegang, 1 bulan pertama udah gol itu si Fadel. Jadi nggak ada penyesalan di situ. Tetapi yang saya sedihkan, Bang, sinyal, Bang. ruang untuk dilaporkan kaitan dengan aborsi. Kenapa? Sinyal, Bang, terputus, Bang. Ya, Pak. Ada ruang buat keluarga bagian aborsi. Itu ruang, tapi mereka tidak melaporkan itu. Itu yang justru saya sangat-sangat kecewa. Dan itu sudah saya tanya ketika di rumah saya, Pak Umar kerja dengan Bintang. Kalian ada apa? Di WA Loli, kalau kalian macam-macam sama gua buka semua. Saya bilang tidak ada. Ya kalau tidak ada laporin, saya bilang. Nah, tapi karena katanya Bu Titi tidak mau ribut-ribut, oh ya sudah. Makanya itu hak mereka. Tapi jangan offside dari kesepakatan tuh, karena masih ada di saya surat kuasanya. Itu loh. Yang saya jaga sekarang reputasi saya, nama baik saya, kantor. Tahu saya ini orang nggak ada urusan kalau saya udah tembok setebal Berlin pun saya akan tabrak kalau itu menyangkut harta martabat. Jadi mau saya, orang sudah membantu kita ya Mbok, terima kasih. Orang yang baru ini Mbok jangan ngecil-ngecilin peran orang, apalagi Anda bukan, ya saya nggak tahu lah kapasitas dia siapa. Nah, jadi jangan seolah-olah belagu gitu loh. Nah, kalau saya tidak tanda tangan nggak akan bisa itu.
Karena saya setuju, kalau saya nggak setuju nggak jadi barang itu jadi kuasa hukum. Gitu. Oke, Bang. Tapi mungkin nggak sih Bang dengan Fadil yang melepas Abang dan menggantinya sebagai pengacara baru ini ada kaitannya karena Abang tidak mau berdamai dengan Nikmir? Sementara kan keluarga Fadil ingin berdamai dengan Nikmir. Ya, bisa jadi, itu bisa jadi. Bisa jadi memang. Karena memang saya sampaikan ke keluarga Bajide bahwa saya tidak akan mencabut laporan saya dan saya harus memproses hukum kasus ini sampai ke pengadilan. Itu sikap saya. Nah, kalau mereka mungkin menganggap bahwa ini menjadi perseteruan yang berkepanjangan, ya silakan saja. Tapi perseteruan saya ini akibat dari saya bantu Fadil. Pertanyaannya apakah saya menyesal? Kalian bilang tidak menyesal. Karena setiap pekerjaan ada konsekuensi. Begitu saya pegang Fadil, konsekuensinya NM maki-maki saya. Karena kita sudah tahu mulutnya dari dulu. Tapi saya tidak juga bodoh, ambil tindakan hukum. Ketika Loni lari, saya sudah tahu. Saya harus bawa ke Polres, jangan kemana-mana. Karena saya sudah paham, jangan-jangan nanti ini seperti buah jatuh yang tidak jauh dari pohonnya. Benar feeling saya. Tapi dari situ saya dianiaya. Maka kalau dalam objek masalah ini urusan Fadil dengan Loli, tapi melebar kemana-mana. Jadi kalau memang mereka ingin berdamai, lalu kemudian saya menyatakan tidak mau berdamai, kemudian mereka melihat bahwa ini berpotensi untuk menggagalkan perdamaian mereka, ya sah-sah saja. Tapi yang saya lihat dari gelagat keluarga NM, baik Fahmi, baik keluarga NM, nggak ada respon. Dan yakin kalau NM mau berdamai atau mencabut laporannya terhadap Fadil. Tapi siapa tahu kalau misalnya terbuka hati NM untuk mencabut laporannya terhadap Fadil, ya saya sangat senang. Karena sejatinya saya kasihan lihat Fadil. Kasihan. Kan saya bilang dari awal, ini apesnya doang dapat dia. Makanya jangan saya minta Pak Umar, Martin, Bintang baca-baca surat penarikan diri saya itu, baca. Biar jangan salah-salah nanti melangkah. Oke? Oke Bang, mungkin terakhir nih Bang. Nggak kenal sama ada 8 media. Ada 8 media kalian, ha? Iya, Abang kan kayaknya kurang nggak kenal ya sama kuasa hukumnya. Nah, Abang sendiri sudah menyiapkan, tapi kenapa bukan beliau yang masuk? Miss-nya di mana nih Bang? Ada miss-nya? Gini. Saya tanya, saya nggak kenal dia. Terus saya tanya kalian yang hampir tiap hari ketemu sama pengacara ibu kota. Kalian kenal nggak siapa dia? Abang udah nyiapin pengacara, jangan bukan jadi kakek. Hah? Ada yang kenal nggak dengan dia pengacara itu? Iya, Abang kan udah nyiapin pengacara. Kenapa bukan pengacara Abang yang disiapkan untuk masuk Dengar situ, Bang? dulu, saya tanya. Kalian kenal nggak dia pengacara itu tadi yang 3 orang itu? Hah? Gak kenal bang. Nggak kenal ya. Kalian nggak kenal apalagi saya. Begini, maksud yang dipersiapkan itulah yang saya jelaskan. Pak Umar, Martin, Bintang 3 kali ketemu saya sebelum saya berangkat ke Malaysia. Dikoordinasikan ke saya beberapa nama, termasuklah yang saya sebut tadi. Saya pun lupa namanya, si Devin yang disampaikan ke saya, tahu-tahu yang keluar namanya Abdul Malik. Apakah Devin ini alias Abdul Malik? Saya nggak tahu. Apakah Abdul Malik ini cucunya Adam Malik? Nggak ngerti juga saya. Tapi yang pasti, nama yang disampaikan ke saya dengan yang keluar tadi beda. Dan apa yang disampaikan Pak Umar ke saya, bahwa ini akan ditangguhkan SP3, ternyata sampai hari ini tidak. Jadi
maksud saya, Pak Umar, kalian mesti tagih itu. Saya nggak tahu kalau Abdul Malik yang berjanji atau Devin atau siapapun. Kan dia sampaikan ke saya. Kalau mereka bisa menangguhkannya, apalagi meng SP3-nya, luar biasa itu, angkat topi saya itu sama pengacara itu. Tapi dengan syarat NM tidak mencabut laporan ya. Kalau NM mencabut laporan ya selesai. Kalau itu delik aduan, kalau delik biasa ya nggak bisa. Oke. Berarti ada tidak kepercayaan dong Bang dari keluarga Fadil buat ke Abang sendiri. Tunggu. Kalian nggak usah panas-panas di saya. Saya bukan guru, Enggak, saya Bang, saya dokter. mau tanya aja. Nggak akan bisa ada tahu kepercayaan pancing dong Bang. saya. Dari keluarga Fadil ke Abang, apa gimana? Kalau nggak percaya, kenapa dia datang berkonsultasi ke saya? Kan dia konsultasi ke saya 3 hari. Cuma dia bilang ke saya, ada beberapa pengacara yang menawarkan diri untuk membantu Fadel. Nah, karena memang saya sudah bilang kepada keluarga Bajide bahwa untuk proses P21 tahap 1, tahap 2 sampai persidangan, tim saya tarik. Maka muncullah pembicaraan itu. Makanya dia bilang, Martin, baik kok kami dengan Om Rasman ketemu kok baik-baik. Iya, memang benar. Tapi ketika muncul ke media tadi, saya lihat, oh ini ternyata pengacaranya, apakah ini Devin, apakah ini Abdul Malik. Nah, terus kalian kirim ke saya, Abdul Malik. Saya liatin, yang mana sih orangnya? 3 orang. Gak ada yang saya kenal. Tapi kan, siapa jadi mereka, bisa jadi mereka ini luar biasa, punya pengaruh yang hebat, sehingga bisa ditangguhkan apalagi di SP3 kan. Ya saya mau belajar juga saya. Sama mereka strateginya itu gitu. Jadi bukan berarti saya tidak dipercaya. Kalau tidak dipercaya, tak datang mereka ke rumah saya. Nangis-nangis anak beranak. Dan saya sudah bantu selama 6 bulan. Dan sekarang malah saya minta agar Pak Umar itu tagih itu. Yang mereka bilang akan ditangguhkan, akan di SP3-kan. Nah, yang saya takut nanti, sibuk urusan kiri kanan, nggak jalan-jalan ini kasus. Gitu kalau saya. Silakan yang lain, jangan Fikri terus yang nanya dong. Yang lain. Bang, tadi keluarga Fadil bilang katanya meminta Abang untuk tidak berstatement lagi tentang kasus Fadil. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Itu nggak ada urusan mereka itu. Mau saya statement, mau tidak statement, itu urusan saya. Karena efek dari saya membantu anak mereka, ada 3 kasus, jadi nggak bisa dilepaskan. Dan mereka berkoordinasi ke saya, makanya di kantor saya itu sekarang punya SOP baru, tanda tangan plus cap jempol. Di luar tanda tangan kuasa, ada surat pernyataan. Bunyinya menikah. Jadi nggak bisa dianggap di situ mainan-mainan. Mau saya bicara, mau saya nggak bicara, itu urusan saya. Bukan urusan mereka. Saya juga nggak mau bicara urusan Fadel. Kalian yang nanya kok ke saya. Ngapain juga saya bahas-bahas dia. Tapi rangkaian peristiwa urusan saya dengan NM itu akan lanjut. Nah, begitu saya follow up tentang NM ya terkait dengan Fadel lah. Orang Fadel itu calon mertua dari orang NM itu, NM itu calon mertua dari Fadel yang gagal melepaskannya. Saya bicara, ini saya akan proses tindak lanjut laporan saya kepada NM penganiayaan. Kapan terjadinya? Di Polres. Waktu kapan? Waktu Loli lari. Loli siapa? Pacarnya Fadel. Fadel siapa? Kliennya Pak Rasman. Kenapa Loli lari ke Pak Rasman? Karena Fadel tahu, karena Loli tahu bahwa Fadel itu kliennya Pak Rasman. Kan muter-muter di situ. Nggak bisa juga saya nggak berkomentar. Dan saya nggak bisa. Ya saya hanya akan berkomentar di sisi yang perlu-perlu saja. Kalau saya bertahan untuk tidak memberikan kuasa kepada yang lain, bisa kok sesuai dengan perjanjian dan materi serta cap jempol itu. Tapi saya kan tidak melakukannya. Saya bukan ingin muncul di media kayak orang ingin ingin eksistensi, ingin pengakuan gitu ya, bahwa
Rasman tiap hari masuk media, enggak lah. Enggak tipe saya itu. Tipe saya cepat, tepat, efektif, efisien. Dalam satu kasus masuk kasus yang baru. Itu cara saya dengan menangani perkara. Dan saya memang kelihatan kalau saya memang senang nampak, tidak senang juga nampak. Makanya saya ketika di Fadel ditahan, saya bilang, "Mat, kamu tunggu di sini. Saya pulang. Nanti saya beritahu ke media." Ini gimana Pak? Nanti media masyarakat menganggap kita mau menelantarkan Fadel. Saya bilang nggak ada sini menelantarkan. Kita sudah maksimal. Ternyata ini hasilnya, ini pengakuan Doli, ini. Ya udah, kita tangani dengan baik. Besoknya baru saya panggil Rahmat bicara hati-hati. Begini loh Mat, ini masih kita lihat dari sisi ini, sisi itu. Kalian juga berapa kali nanya saya, kapan mengundurkan diri Pak Rasman? Tapi saya kan tidak lakukan. Padahal ruang saya untuk mengundurkan diri itu sudah ada. Nah, tetapi saya masih menahan karena saya berharap keluarga Bajide itu mencari lawyer yang profesional, tapi komunikasikan ke kita. Saya tidak menunjuk ini, oh kau pakai yang ini Pak Umar, enggak. Mereka yang kasih tahu nama, kita bicarakan, monggo. Nah, tapi jangan pengacara itu bahas-bahas saya. Yang harus dia bahas sekarang, urusan Fadel, bagaimana Fadel selamat dari kasus ini, itu. Jangan senggol nama saya, kalau itu kau cari masalah sama saya. Oke Bang, kalau misalnya keluarga Fadel meminta bantuan ke Abang, mau menerima atau tidak? Menerima atau tidak? Gitu aja Bang. Bantuan apa? Bantuan hukum dong Bang. Balik lagi ke Bantuan Abang. apa? Keluarga Fadel Bantuan ke Abang. Balik lagi ke Abang. Ya enggak lah. Kan saya sudah jawab dari awal. Dari beberapa hari yang lalu saya sudah beritahu kalian bahwa urusan Fadel sampai P21 tahap 1. P21 tahap 1 apa? Lengkap berkasnya. Siap untuk disidangkan. Itu maksudnya. Baru penyidikan tahap 2 tersangka itu namanya P21 tahap 2. Sampai proses persidangan, Ranlovo menarik semua timnya. Kan sudah saya beritahu. Yang mereka datang ke saya juga, kami juga tidak akan lagi pegang kasus ini, supaya biar yang lain agar lebih konsentrasi. Karena tugas kami banyak yang lain. Halo Sobat Grid, selamat sore. Saat ini tim Grid ID sedang berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Grid ID sedang menanti keluarga Fadel Bajide yang hari ini kembali menjenguk Fadel di penjara. Seperti kita ketahui, Fadel memang menghabiskan waktu Idul Fitri atau Lebaran di dalam penjara atas kasus dugaan persetubuhan anak dan aborsi yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Tadi berdasarkan pantauan Grid ID, pihak keluarga itu lengkap datang, yaitu ayah, ibu, kemudian kedua kakak dari Fadel yaitu Bintang dan Martin. Semuanya kompak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keluarga Fadel sendiri tadi tiba sekitar pukul 12:30 siang. Keluarga terlihat membawa 2 tas besar, itu berisi makanan ringan atau snack
untuk diberikan kepada Fadel. Sebelumnya di hari Lebaran, yaitu kemarin 31 Maret 2025, keluarga juga sudah sempat datang dan membawakan makanan khas Lebaran seperti opor ayam, ketupat. Namun di hari kedua ini tadi sempat berbincang, yang dibawa hanya seperti makanan ringan untuk camilan di dalam penjara seperti itu. Namun sudah sekitar 2 jam di dalam, pihak keluarga belum juga keluar. Untuk mobilnya sendiri masih terparkir di luar, jadi kemungkinan keluarga masih ada di dalam, masih menghabiskan waktu bersama Fadel berlebaran di dalam penjara seperti itu, Sobat Grit. Untuk situasi di Polres Metro Jakarta Selatan sendiri cukup ramai tadi. Tidak hanya keluarga Fadel, keluarga dari tahanan lain yang ditahan di Polres juga ramai-ramai mendatangi Polres Jaksel untuk menjenguk. Saat ini tim Grit ID masih menunggu dari keluarga Fadel Bajide selesai menjenguk Fadel. Bang, izin boleh wawancara sebentar? Ya. Boleh? Ya, udah, nggak apa-apa. Iya. Udah. Mau Nggak usah, berdua aja. nggak apa-apa. Oh iya deh. Makasih Om ya. Ya. Oke, boleh diceritain Bang untuk di dalam kondisi Fadel di hari kedua Lebaran seperti apa? Fadel di hari kedua Lebaran ya masih ini ya, maksudnya ya sambil merayakan Idul Fitri ya. Iya. Alhamdulillah jadi ceria lah dia. Jadi apalagi kan jenguknya kan Senin Selasa ya kan, tambah harinya jadi Selasa. Senin. Iya. Senin Selasa. Selasa. Iya, Senin betul. Selasa. Iya, sekarang hari Selasa kan. Jadi banyak waktu untuk ngobrolnya lebih panjang. panjang. Lebih Nah. panjang. Kalau jadwal kunjungan selama Lebaran itu di dalam lebih bebas, lebih panjang itu memang seperti itu atau gimana sih, Bang? Bukan, maksudnya biasanya kan Senin, Iya. Selasa sama Kamis. Kamis. Oh, iya. Ini ditambah hari Senin kan sama Polres Jakarta Selatan nih, jadi Senin, Selasa, nanti Kamis, jadi tambah harinya. Oh, Kalau jadi- jam sih sama ya. Jadi ngasih meluangkan untuk SOP dari kepolisian juga pada saat waktu Lebaran dikasih waktu untuk menjenguk keluarga untuk silaturahmi ke sini kayak gitu. Ada kompensasinya lah. Berarti dari pihak keluarga itu sebisa mungkin kalau ada kesempatan itu selalu menjenguk Fadel seperti itu. Pasti ya. Untuk ritual Lebaran sendiri di keluarga Bajide seperti apa sih biasanya, Kak? Ritualnya ya paling sungkem-sungkeman, maaf-maafan, terus kita ya makan bareng ya. Iya. Sama kesibukannya bercanda paling sambil kita cemilan-cemilan ya Iya, kita. habis itu muter ke tetangga biasanya gitu. Datang tamu datang gitu. Nah, kadang tuh emang Fadel kan sering ngisengin kita ya. Kalau kita lagi makan itu biasanya kalau belum selesai makan bilang dia ngejebak itu, ngeprank itu, udah tamu gitu. Jadi kita udah siap-siap gitu makan, jadi mana nggak ada gitu. Kayak
sering iseng sih. Iseng. Itu aja. Berarti itu yang salah satu yang tahun ini tidak bisa dirasakan seperti itu ya. Oke, untuk berarti ritual lebaran seperti sungkeman itu apakah kemarin dilakukan juga di dalam seperti itu, atau suasana harunya seperti apa sih, Bang? Suasana harunya malah pada saat malam takbiran ya. Malam takbiran itu dia cerita nggak cuma Farel aja, semua tahanan juga itu semua nangis pada saat dia bertakbir bersama juga di atas. Ingat keluarga, ingat ada yang merantau di sini, ada yang nggak bisa dijenguk sama keluarganya. Ya momen-momen yang paling penting kayak gini ya yang kena banget di hati untuk nggak cuma Fadel, semuanya semua itu pecah sih pas pada saat malam takbiran. Ya Fadel cerita sama kita pada saat lebaran hari pertama pernah nangis semua, jadi saling menguatkan. Pada ingat semua lah tentang sanak saudara kan di luar kan, jadi dalam semua lah dia bercerita tuh malam-malam waktu malam takbiran itu sih. Iya. Berarti untuk sholat id juga di sini bersama tahanan lain? Iya, sholat id di sini diberikan sama kepolisian, Polres Metro Jakarta Selatan. Di sini ada sholat id di atas. Baik. Selanjutnya untuk terkait pencabutan laporan terhadap Nikita Mirzani, apakah sudah diproses nih, Bang? Iya, ada beberapa statement juga. Sebelum saya kasih tahu ya. Iya, Oke, ada boleh. beberapa statement juga dari keluarga Bajide ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan Hari Baik Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, ini hendak menyampaikan beberapa perkembangan terkait perkara anak atau adik kami Farel Al-Fajar Bajide. Poin pertama, keadaan Farel Al-Fajar Bajide dalam keadaan baik, sehat. Mohon para teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia membantu doa buat kebaikan, kekuatan, kesehatan, dan support bagi Fadel saat ini untuk menghadapi cobaan yang telah dialami Fadel, adik kami, dan anak kami. Dan poin yang kedua, bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Ya. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Dan yang ketiga, kami berpendapat apa yang telah dilakukan selama ini kurang maksimal lah bagi kepentingan hukum terhadap Fadel dan keluarga kami. Kami melihat di sini juga bukan memperjuangkan kepentingan Fadel, malah tetap sibuk memperkeruh permasalahan Fadel dan mencampuri urusan pribadi antara Om Rasman dan NM, gitu. Karena Om Rasman juga dan tim sedang sibuk dengan urusan lain. Menurut kami belakangan ini selama Fadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Fadel. Dan poin yang ketiga juga bahwa mulai dengan saat surat pencabutan kuasa yang telah kami berikan kepada Om Rasman dan tim, Fadel dan kami keluarga Bajide tidak ada hubungan dengan Om Rasman dan tim lagi. Kami sangat menghargai jika dari pihak Om Rasman dan tim tidak lagi berbicara di hadapan media dan masyarakat umum terhadap kasusnya Fadel dan berbicara apapun yang juga yang berhubungan dengan keluarga kami. Dan poin yang keempat, bahwa kami keluarga telah memutuskan mencabut laporan yang pernah Bapak Umar Bajide laporkan kepada saudari NM. Surat pencabutan telah kami berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025. Ini surat pencabutannya ya. Ya. Agak turun, Ya, Bang? ada. Oh, ada. Agak turun ya? Ya. Nah, ya, oke. Dan poin yang kelima, bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh Om Rasman dan tim semenjak hari ini tidak ada kaitannya dengan Fadel dan keluarga Umar Bajide. Dan poin yang keenam, Ya. ini yang paling penting,
Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami di hari yang fitrah dan suci ini mengucapkan selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin atas nama Fadel dan keluarga. Semoga di hari ini ada keajaiban dan terbuka pintu maaf yang sebesar-besarnya dari pelapor terhadap anak atau adik kami. Sekali lagi kami memohon support dari semua pihak. Semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari keluarga Bajide. Seperti itu ya. Baik Bang. Apakah kemungkinan kan sudah tidak dengan Om Rasman lagi? Apakah akan menunjuk kuasa hukum baru? Nanti sudah ada kuasa Sudah ada, hukum yang alhamdulillah. sudah ada kuasa hukum yang baru. Nanti ada saatnya kuasa hukum kita yang baru bakal berbicara di publik tentang hukum, tentang perkara Fadel nanti. Kayak gitu. Alhamdulillah dari keluarga juga terus keluarga dari Umar Bajide ya sudah menunjuk kuasa hukum yang baru ini. Semoga kedepannya lebih baik. Terus semoga kedepannya nggak ada lagi lapor melapor, karena kita juga udah nggak mau lagi lapor melapor, dan semoga insya Allah dibukakan jalan biar semuanya damai ya. Seperti ya di hari yang fitri ini, semoga semuanya selesai masalahnya gitu. Iya, karena dari mama juga kan ngomong pada saat itu ke keluarga, sampai kapan mau lapor melapor, nggak ada habisnya. Udah kita ikhlasin aja, nanti Allah kasih jalan. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Insya Allah kalau udah Allah kasih jalan, pasti bakal terwujud. Gitu. Iya betul. Di saat kita ada niat baik, alhamdulillah, insya Allah pasti Allah kasih jalan untuk kebaikan itu ya. Iya. Baik, untuk hubungan dengan pengacara Rasman sendiri dengan keluarga Bajide seperti apa nih? Kan sudah tidak ini Kalau lagi. hubungan sih alhamdulillah masih baik. Terakhir juga kemarin pada saat melakukan koordinasi pemutusan juga saya datang langsung ke kediamannya Om Rasman. Kita bicara baik-baik semuanya, ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar lah, nggak ada sesuatu apapun lah. Kita udah ceritain semua, dan Om Rasman juga memahami, ya pokoknya nggak ada masalah apapun. Dengan baik-baik Ya. Terakhir, untuk dari pihak pelapor atau Nikita sendiri, apakah sudah ada menyambut gitu dari niat baik untuk berdamai seperti itu? Ya bismillah, pada dengan statement yang tadi yang kita bacakan itu pasti adalah hati manusia pasti ada celah untuk yang baik. Insya Allah. Ya. Karena di hari yang fitri ini ya semua bermaaf-maafan, semua kembali ke fitrahnya. Ya bismillah, nanti pasti ada celahnya, ada jalannya lah. Namun untuk sampai saat ini belum ada yang menghubungi. Belum sih, jadi kita masih kita ikhlasin dari keluarga kita berupaya, kita niat keluarga kami, mama juga keluarga semua, Fadel juga memang kita sudah memaafkan ya semuanya. Kita juga minta maaf ya. Yang lalu-lalu sudahlah berlalu gitu. Nah, gitu aja sih. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Dan yang ketiga, kami berpendapat apa yang telah dilakukan selama ini kurang maksimal lah bagi kepentingan hukum terhadap Fadel dan keluarga kami. Kami melihat di sini juga bukan memperjuangkan kepentingan Fadel, malah tetap sibuk memperkeruh permasalahan Fadel dan mencampuri urusan pribadi antara Om Rasman dan NM. Sobat Grid, tunggu dulu. Sebelum lanjut video ini, kamu bisa baca berita lengkapnya di website grid.id. Baik, selanjutnya untuk terkait pencabutan laporan terhadap Nikita Mirzani, apakah sudah diproses nih Bang? Iya, ada beberapa statement juga. Sebelum saya kasih tahu ya. Iya, ada beberapa statement juga dari keluarga Bajide ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan Hari Baik Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, ini hendak menyampaikan beberapa perkembangan terkait perkara anak atau adik kami Fadel Al-Fajar Bajide. Poin pertama, keadaan Fadel Al-Fajar Bajide dalam keadaan baik, sehat. Mohon para teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia membantu doa buat kebaikan, kekuatan, kesehatan, dan support bagi Fadel saat ini untuk menghadapi cobaan yang telah dialami Fadel, adik kami, dan anak kami.
Dan poin yang kedua, bahwa Fadel dan kami seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Dan yang ketiga, kami berpendapat apa yang telah dilakukan selama ini kurang maksimal lah bagi kepentingan hukum terhadap Fadel dan keluarga kami. Kami melihat di sini juga bukan memperjuangkan kepentingan Fadel, malah tetap sibuk memperkeruh permasalahan Fadel dan mencampuri urusan pribadi antara Om Rasman dan NM, gitu. Karena Om Rasman juga dan tim sedang sibuk dengan urusan lain. Menurut kami belakangan ini selama Fadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Fadel. Dan poin yang ketiga juga bahwa mulai dengan saat surat pencabutan kuasa yang telah kami berikan kepada Om Rasman dan tim, Fadel dan kami keluarga Bajide tidak ada hubungan dengan Om Rasman dan tim lagi. Kami sangat menghargai jika dari pihak Om Rasman dan tim tidak lagi berbicara di hadapan media dan masyarakat umum terhadap kasusnya Fadel dan berbicara apapun yang juga yang berhubungan dengan keluarga kami. Dan poin yang keempat, bahwa kami keluarga telah memutuskan mencabut laporan yang pernah Bapak Umar Bajide laporkan kepada saudari NM. Surat pencabutan telah kami berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025. Ini surat pencabutannya ya. Agak turun Ya, dong. ada. Oh, ada. Agak turun ya? Ya. Ya, oke. Dan poin yang kelima, bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh Om Rasman dan tim semenjak hari ini tidak ada kaitannya dengan Fadel dan keluarga Umar Bajide. Dan poin yang keenam, Ya. ini yang paling penting, demikian yang dapat kami sampaikan dan kami di hari yang fitrah dan suci ini mengucapkan selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin atas nama Fadel dan keluarga. Semoga di hari ini ada keajaiban dan terbuka pintu maaf yang sebesar-besarnya dari pelapor terhadap anak atau adik kami. Sekali lagi kami memohon support dari semua pihak. Semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari keluarga Bajide. Saya Ambilin HP tolong. Cas. wartawan untuk tidak lakukan counter publik antara saya dengan keluarga Bajide, begitu juga dengan lawyernya, karena nanti yang akan kasihan itu adalah Fadel gitu. Jadi saya tadi sudah lihat statement pengacaranya dan secara jujur ya saya nggak kenal dia siapa gitu. Tapi kalau saya yakin dia kenal saya. Jadi kalau dibilang dia tidak kenal, tidak tahu sama saya kira ya saya nggak ngerti. Jangankan di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei pun kenal sama saya. Sampai tadi aja orang masih banyak minta foto. Tapi begini, saya mengingatkan beberapa hal kepada keluarga Bajide ya. Pertama, saya minta Pak Umar, Pak Martin, Bintang untuk komitmen dengan apa yang dibicarakan di kediaman saya ya. Perihal saya membuat surat penarikan diri. Ya, jadi ada beberapa poin di situ, tolong dibaca baik-baik. Jangan dilanggar poin itu gitu. Karena kalau itu kalian langgar, saya akan tabrak nanti. Kalau saya tabrak, artinya yang rugi Fadel. Nah, jadi saya sudah bantu, sudah maksimal,
sudah berupaya, dan kalian semua tahu bahwa Rahang Lovom itu dan tim itu sudah bekerja maksimal sampai 6 bulan. Nah, meski tim kecewa, bahkan sudah tim kuasa hukum yang lama yang gabung dengan saya itu sudah menarik diri, saya masih tetap untuk membantu Fadel. Termasuk saya minta Rahmat, Dolin, Wafi, Rama Rizky untuk pantau perkembangan dari Fadel. Jadi saya minta agar dibaca kembali surat penarikan kuasa yang saya berikan itu. Meskipun itu diketik oleh anak saya, Zikri Khalid, dan di dalam poin penarikan itu ada beberapa hal yang harus mereka jaga agar nanti bukan lagi muncul pembelaan kepada Fadel, tapi yang ada nanti justru terjadi kekisruhan. Dan saya tidak ingin hal-hal yang seperti ini justru menjadi kisruh dan akan merugikan saudara Fadel. Terus yang kedua, saya ketika ditemui oleh Pak Umar, Martin, Bintang di kediaman saya 2 kali, di rumah makan sekali, mereka mengatakan ke saya bahwa pengacara yang akan membantu mereka ini namanya bukan yang tadi dikirim oleh Fikri ke saya. Ada yang namanya Abdul Malik gitu ya, kalau saya nggak salah ya. Iya Bang. Nah, yang dikirim ke saya itu namanya, coba ambil handphone saya. Yang dikasih ke saya itu namanya ini ada saya catat. Saya juga nggak kenal nama ini. Jadi kaget juga saya gitu kan, kok jadi yang lain gitu. Namanya Devin. Nah, ini saya tanya namanya Devin. Saya tanya Devin itu siapa, itulah lawyernya Pak Rasman, karena ada banyak orang yang menawarkan diri. Nah, dari awal ya, makanya saya bilang kalau saya nanti bereaksi, itu yang rugi nanti Fadel dan Pak Umar, karena kita itu sudah ada kesepakatan pakai cap jempol untuk satu dan lain hal mengikat diri. Kalau dalam teori hukum, perjanjian itu kan mengikat sifatnya dan menjadi perjanjian hukum, yaitu namanya fakta sum servanda. Nah, jadi ternyata tadi saya lihat bukan Devin, tapi Abdul Malik. Dan Abdul Malik ini menyampaikan bahwa kami bukan bentukan dengan pengacara yang lama. Ya memang saya bukan yang bentuk. Saya tidak tahu dia siapa. Tapi pengacara yang akan membantu Fadel itu dikonsultasikan oleh keluarga Bajide ke saya. Pak Umar, Martin, Bintang itu datang ke rumah saya. Dan disodorkanlah nama ini. Tiba-tiba tadi muncul nama yang lain. Tapi itu hak mereka. Hak mereka untuk menunjuk di antara yang itu. Tapi pesan saya waktu itu jelas. 1, baca surat penarikan diri saya dengan baik. Yang kedua, jangan dilanggar. Yang ketiga, apa yang dijanjikan pengacara itu tagih. Kan katanya ke saya, pengacara itu akan menangguhkan penahanan Fadel sebelum lebaran. Dan bahkan bisa SP3. Sampai saya bilang malam itu, potong tangan saya, kalau sebelum lebaran bisa SP3 Fadel potongnya. Jadi saya kan orangnya gimana ya, saya pertama dalam hidup ini tidak suka munafik. Suka ya suka, tidak ya tidak, senang ya senang, berani ya berani, takut ya takut. Bukan takut-takut berani, bukan berani-berani takut.
prinsip saya maju terus gitu. Nah, kalau saya nanti bereaksi, yang babak belur kan Fadilnya dengan keluarga Bajide. Nah, jadi saya nggak usah ungkap itu. Yang penting bagi saya, kalau sudah ada pengacara, sudah kan janjinya ke saya kan silent mereka. Katanya akan bekerja di balik layar, tidak mau tampil ke media. Ternyata tampil juga. Yang kedua, katanya ke saya, itu ada Bu Ade loh, ada Khalif, ada Rizky, saksinya ada driver saya Pak Sarmo. Ada security rumah saya yang menyaksikan. Katanya itu akan ditangguhkan bahkan di SP3. Ya, saya memahami perasaan Pak Umar Bajide sebagai ayah. Dan Bu Titin ya, namanya anaknya akan dibantu, mungkin bisa jadi SP3 dan ditangguhkan, ya siapa sih yang tidak senang. Tapi karena saya orangnya belak-belakan, langsung saya patahkan kalimatnya waktu itu, bahwa yang namanya SP3 kalau itu terjadi sebelum Lebaran, potong tangan saya. Kecuali NM mencabut laporannya. Itu pun deliknya itu delik aduan. Kalau delik umum nggak bisa. Tafsirkan itu. Itu kalimat saya. Nah, saya bilang, jangankan untuk di SP3, ditangguhkan pun saya yakin tidak. Dan semua bukti sekarang, hari ini tanggal 3. Sudah 4 Syawal, sudah 4 Lebaran ini. Mana janji mereka itu? Harusnya Pak Umar itu tagih dong janji itu. Kalau memang betul pengacara itu berjanji kepada Bapak. Dan sehingga Bapak dan ke saya. Dan saya dengan niat baik menerima. Karena saya udah bilang dari awal, untuk proses P21, tahap 1, tahap 2, dan berikutnya sampai dengan peradilan putusan, saya dan tim saya semuanya, saya tarik. Nah, silakan Bapak pilih. Nah, tapi karena waktu itu mereka bilang, ya sudah Pak, kalau bisa. Saya nawarkan diri, kalau bisa sekarang lah Pak Rasman, bantu kami lah Pak, supaya bisa diurus nih mumpung berlebaran. Kenapa yang saya bilang? Ya nanti kan dia bisa ditangguhkan, bisa bahkan di SP3. Nah, karena saya tahu bahwa ini nggak mungkin. Nah, sekarang sudah dapat janji kalau itu benar dari pengacara yang pernah menawarkan diri kepada dia, dan juga yang sekarang si Abdul Malik ini atau yang si Devin ini, janjinya tidak terpenuhi. Terus bicara pula tentang saya, ya saya memang gak kenal dia. Kami tunjuk itu, saya maksudnya memang kami tunjuk bersama-sama, disepakati, diminta, dan saya setujui. Itulah namanya penunjukan bersama. Karena kalau mereka menarik diri, kemudian tanpa seizin saya, itu akan persoalan karena ada perjanjian matre, ada cap jempol. Nah, karena saya jiwa besar dan saya memang karena kami katakan bahwa untuk pasca ditahannya Fadil Al-Fajar Bajide, kami memang sudah tidak maksimal. Itu saya akui. Kenapa? Karena memang ya, karena melakukan hubungan intim. Padahal mereka sudah berpacaran, tapi karena Fadil mengatakan tidak pernah, keluarganya bilang tidak pernah, kemudian Loli juga ketika ketemu saya mengatakan tidak pernah. Dia tetap mengatakan dalam bahasa saya 50%. Setelah ada keterangan Loli, saya bilang 60%. Ketika Loli mengatakan tidak ada hubungan badan, saya langsung ngomong bahwa dengan dia merubah 100% BAP dia, saya sudah ngomong sama keluarga Bajide bahwa ini akan rawan padahal jadi tersangka dan akan rawan ditahan.
Tuh si Obi nelpon lagi. Lawyernya itu bilang tidak. Saya juga nggak mau tahu dia siapa kok. Saya aja dikasih tahu namanya Devin, ya sudah. Tapi yang saya ingatkan Pak Umar, tagih janjinya. Aduh, Dan Obi segala kasus nelpon ini lagi. Saya tenangkan karena saya tidak mau salah. Aduh. Yang akan memberikan pada dan keluarga Ah, si Obi. Kalau saya melihat sepanjang batas-batas yang masih dijalankan, terus tapi begitu saya lihat begitu. Jadi saya kira itu pengacaranya tadi saya lihat sudah. Mungkin kalau saya nggak salah ada 3 orang. Dari yang 3 itu saya nggak kenal. Justru mungkin siapa sih? Aduh, suaranya kenapa jadi kecil ya? Sebentar. Aduh, sebentar. Lagi rejoin sebentar. Recording in progress. Tadi di Polda Metro di Pak Fahmi juga nggak ada komentar tuh urusan pencabutan laporan dari Umar, katanya Pak Umar. Dan saya agak kaget juga kok Fahmi Bahmid sekarang kok kayak sensitif banget ya. Agak ditanyai wartawan kurang fokus, kayak kurang gairah gitu. Beda sama kita gitu. Karena kita itu ditahan atau tidak ditahan, penampilan saya sama. Karena apa? Karena saya di awal sudah mengatakan sepanjang tidak ada bukti kuat dan pengakuan dari Loli, maka saya garanti Fadel tidak bisa ditersangkakan dan ditahan. Dan itu saya buktikan. Tapi begitu ada pengakuan dibantu dengan keterangan-keterangan lain, ya saya nggak bisa menang. Makanya saya malam itu tinggalkan. Begitu dia ditahan, begitu tersangka, saya pulang, saya preskon, saya tugasi Rahmat, beresin administrasinya. Itu kalau dari saya. Jadi saya hanya minta jangan diadu-adu saya dengan orang yang menurut saya ya tidak tepat lah di setara-setarakan dengan saya dan lain sebagainya. Saya memang nggak kenal siapa pengacara itu. Kalau yang kita kenal kan masing-masing udah tahu lah di depan kita semua. Saya kira itu jangan saya ingatkan. Bang, sinyal bang kurang stabil bang, izin. Jangan keluar kalian dari situ kalau gitu. Iya. Halo? Halo bang, boleh bang. Diulang lagi bang yang tadi bang. Agak terpotong soalnya bang. Sampai mana tadi? Sampai di setara-setarakan bang. Ya. Ya, sinyalnya. Jangan digiring seolah-olah Allah yang maha mulia angkat derajat manusia, mudah-mudahan Allah mengangkat saya dengan dia. Bukan berarti saya mengatakan saya lebih hebat, tidak. Tapi bagi saya, kalau sudah mendapat tugas yang baru, beresin urusanmu. Jangan komen saya. Jangan bilang kami bukan ditunjuk oleh Pak Rasman. Kalau saya tidak setuju, nggak bakal ada penunjukan kuasa baru. Karena saya setuju dengan surat itu.
Kalau saya tidak mau atau saya tarik balik karena ada perjanjian, bahkan matre dan cap jempol, yang ada nanti babak belur keluarga Bajidehnya gitu. Jadi sudahlah, saya ingin fokus ke urusan Fadel. Ya udah, kau uruslah itu pengacara yang baru tentang Fadel. Jangan bahas-bahas saya, dan saya berwenang membicarakan kasus Fadel karena urusan Fadel ini berimplikasi kepada 3 laporan polisi. 1, saya dihina-hina oleh seorang Nikita Mirzani. Saya laporkan undang-undang IT. Itu saya jadi korban dari perilaku dia karena bela Fadel. Yang kedua, Loli melarikan diri dari Safe House, nyari saya bawa ke Polres. Sampai dianiaya oleh Nikita Mirzani. Saya laporkan. Kenapa saya laporkan? Karena oleh siapa? Oleh CNN. Kenapa? Karena si Loli. Loli siapa? Pacarnya Fadel. Terus gara-gara Fadel kan, berarti saya buat laporan polisi. 2. Yang ketiga, gara-gara bela Fadel, NM melaporkan saya dan kawan-kawan di Polda Metro kaitan membuka data pribadi. 3 ini tidak bisa saya dilepaskan dari urusan Fadel. Sampai kasus ini clear semuanya, tetap akan ada rangkaian peristiwa statement saya terkait dengan Fadel, NM, Martin, Bintang, Pak Umar, dan lain sebagainya, yang berefek pada berenak pinahnya kasus baru. Itu istilah saya, berenak pinah ke kasus baru. Jadi perkara Pak Umar mau silakan, saya sudah beritahu kemarin di rumah saya, kalau Bapak cabut apa untungnya. Tapi Pak Umar bilang nggak ada juga kok untungnya Pak Rasman. Ya sudah, dan itu disepakati bahwa yang namanya kasus laporan Pak Umar kepada NM tidak dicabut, dan ada di kuasa saya itu, di surat penarikan kuasa itu disebutkan. Dan kalau mau dicabut, dikoordinasikan ke saya, bukan mereka datang buat surat. Nah, saya nggak mau orang yang tidak paham hukum seperti Pak Umar. Dan saya sudah bilang sama kalian, sudah saya tolong, sudah saya bantu, ya, dengan semua kekuatan saya tanpa uang. Jangan dibangun opini seolah-olah Rasman dan tim tidak bekerja. Prestasi kami kasus viral di negara ini, ada orang diduga meniduri anak di bawah umur dan aborsi tidak ditahan. Itu baru Rasman dan tim yang pegang. Jangankan orang Jakarta, orang Medan, orang Batam, semua pernah nanya ke saya dan mengatakan luar biasa. Kenapa? Karena saya orangnya, kalau tidak kuat fakta hukumnya, saya akan lawan. Makanya Fadel aman. Nah, jadi sekarang Pak Umar itu saya minta tagih janji dari lawyer itu untuk katanya penangguhan dan juga di SP3. Jadi jangan komentari saya, pengacara yang baru ini. Bukan saya. Kalau saya tidak mau, tahu pun tidak akan menerima jadi kuasa hukum, karena ada perjanjian tertulis dan matre. Kalau itu saya gugat, kan rame urusannya. Bukan malah selesai urusan Fadel, nambah lagi masalah Umar Bajide. Jadi saya ini orangnya slow kalau diajak slow. Saya akan represif kalau diajak represif. Akan persuasif kalau diajak persuasif. Tergantung suasana saja. Jadi saya orangnya nothing tulus gitu. Jadi jangan prestasi saya dan anggota saya, anak buah saya, dianggap seolah-olah sekarang ini ada pengacara pahlawan baru. Itu namanya pahlawan kesiangan. Begitu. Oke, Abang, mungkin dengan hal ini Abang ada penyesalan nggak sih untuk membela Fadel sampai sebegitunya dan akhirnya berujung dengan mungkin Abang yang digantikan atau seperti apa, Bang? Enggak. Nah, berujung juga dengan laporan Nikbir, Bang. Berujung juga dengan laporan Nikbir. Enggak. Saya tidak pernah menyesali sikap saya.
Karena mereka datang ke rumah saya, Pak Umar, Bu Titin, Martin, Bintang, Fadel, plus 5 pengacaranya. Keluarga Bajil ini menangis semuanya. Istri saya menolak, anak saya menolak dari Medan. Saya tetap maju karena keyakinan saya harus bela anak ini. Dan saya buktikan saya bela. Jadi tidak ada penyesalan di situ. Hanya saja